Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kembali lagi ya bersama channelnya Bunda Dava dan Arsya. Ini saya lagi merapikan pakaian ya teman-teman yang datang dari Setrika Jasa Laundry. Dan memang kebetulan saya itu selalu pakai setrika jasa laundry ya teman-teman, karena kalau saya kerjakan semua saya nggak sanggup teman-teman, sudah capek duluan ya, karena baju anak yang kecil pun saya kerjakan sendiri. Ini hanya baju saya dan suami, karena rumah sudah capek ya teman-teman, mengerjakan rumah itu 2 lantai sudah lelah. Jadi ya sudah, untuk pakaian saya setrika di laundry saja. Nah, ini kebetulan saya lagi merapihkan celana-celananya Pak suami ya. Karena biasa kalau laki-laki itu selalu identik dengan berantakan. Walaupun sudah dirapikan berkali-kali, tetap ya bertahannya kurang lebih hanya seminggu. Nanti setelah itu berantakan lagi. Itu udah umum ya teman-teman. Nah, mungkin kembali lagi ya ke tipe suami masing-masing ya teman-teman. Cuma ya seperti inilah nyatanya, kalau suami saya nggak pernah bisa rapi, selalu berantakan teman-teman. Nah, ini saya setelah merapikan celana suami saya, lanjut saya juga masukkan pakaian yang dari laundry tadi ya teman-teman, gitu. Biar semuanya tertata rapi. Jadi kalau rapi itu dilihatnya enak ya teman-teman, walaupun hanya bertahan 1 minggu saja rapinya. Nah, ini saya lanjut celana tidur saya ya teman-teman, karena di sini tempatnya sudah penuh, jadi saya juga bingung. Di sini memang nyampur pakaian tidur, pakaian senam, dan juga pakaian harian seperti celana-celana kulot ya teman-teman, karena saya senang pakai kulot, lebih simpel dan gak ribet ya teman-teman. Nah, ini saya sudah mulai rapikan. Biasanya sih ada tempat sendiri ya teman-teman saya untuk pakaian tidur, karena pakaiannya juga penuh ya teman-teman. Maklum ya, ini kan saya pakai lemari kabinet ya teman-teman. Kalau yang di dalam kamar tidak pakai lemari biasa, jadi kapasitasnya tuh sedikit dan nggak cukup untuk baju tidur, dan saya sandingkan dengan kerudung gitu teman-teman. Gimana caranya lah biar muat, karena kalau pakai lemari itu di dalam kamar nggak cukup teman-teman, tempatnya sempit kamarnya ya, ukuran kecil rumahnya. Jadi ya semaksimal mungkin lah saya atur-atur sendiri agar muat ditempatkan di tempat-tempat celana yang harian gitu. Sebetulnya sih mau penempatannya di mana tergantung kita ngaturnya ya teman-teman, biar kelihatan rapih itu gimana caranya gitu. Asal kitanya tertib, tidak kalau ngambil baju itu enggak diberantakin, cukup bisa diangkat gitu loh, jangan ditarik ya maksudnya teman-teman. Jadi tetap rapih gitu. Rumusnya kan gitu aja ya teman-teman. Kalau sudah dirapihkan terus ngambilnya berantakan lagi, ditarik sembarangan, ya otomatis yang di bawah ikut ketarik, akhirnya berantakan semua gitu teman-teman. Nah, ini alhamdulillah ya, saya merapikan celana-celana saya juga sudah selesai, tinggal saya masukin lagi ke dalam lemari, dan itu saya alas dulu ya teman-teman. Yaitu saya alas menggunakan ini ya teman-teman, sajadah yang sudah tidak terpakai. Jadi saya gunakan terus. Nah, ini alhamdulillah sudah selesai celana-celana, tinggal ini baju, dan nanti ya saya akan lanjut karena hari sudah siang. Saya belum belanja stok bulanan teman-teman, mumpung di Arsa belum pulang sekolah. Jadi saya sempatkan untuk belanja dulu gitu. Karena kalau bawa Arsa itu nanti bawaannya ribet ya teman-teman. Nah, di sini juga saya tidak terlalu banyak beli kebutuhan ya teman-teman, karena saya cari yang nggak ada aja gitu, yang sudah habis di rumah. Stok kemarin juga masih ada gitu, masih bisa lah digunakan, karena apalagi seperti masako bumbu-bumbu kayak gitu, saya kan tidak setiap hari masak, jadi awet ya teman-teman.
Saya nggak pakai masak kudeng, saya pakainya kaldu jamur. Nah, ini saya mau cari ini teman-teman, apa namanya, kayak sabun ya. Nah, ini sabun-sabun seperti ini. Tapi saya lupa di rumah itu masih ada. Saya kalau beli sabun Sunlight itu biasanya Drijenan ya teman-teman. Jadi awet, bisa lebih dari 2 bulan gitu. Nah, di sini biasanya saya ambil kecap, saus, kecap ikan ya teman-teman. Nah, setelah dari situ saya lanjut ya, ini di tempat grosiran ya teman-teman. Karena kan di sini itu tempatnya kawasan industri maksudnya ya teman-teman. Jadi ada PT Unilever. Ini kan produk-produk Unilever ya teman-teman. Nah, di sini harganya sangat relatif murah teman-teman jika dibandingkan di toko biru dan toko merah. Jadi kalau belanja ke sini tuh kita auto hemat. Pasti itu kan yang dicari sama ibu-ibu. Diskon 1.000 aja dikejar ya enggak? Nah, ini harganya jauh ya sama di Alfa. Ya, perbedaannya adalah sampai 2-3 ribuan ya, teman-teman. Jadi kalau belanja ke sini tuh udah benar-benar hemat ya kita, jadi nggak terlalu banyak menguras anggaran ya, teman-teman. Nah, ini bukan barang reject loh, teman-teman. Masih biasa ya, cuma penempatannya aja seperti ini. Nah, ini di sini juga ada sabun-sabun saset kayak gini untuk nyuci. Kebetulan ini saya lebih senang sama yang kemasan saset seperti ini teman-teman. Jadi takarannya nggak kelebihan dan tidak kekurangan, sudah pas ya teman-teman gitu. Ini saya lanjut masuk ke dalam. Saya di sini mau cari sabun cair botol untuk anak saya yang di pondok. Jadi pada saat nanti penjengukan saya tinggal bawa kebutuhannya apa aja. Sabun, sampo, sabun cuci, sabun piring. Biasa kan di sana juga nyuci piring sendiri ya teman-teman, diajarin mandiri. Nah, refill-refillnya juga ini banyak lengkap ya teman-teman. Nah, di sini Gentle Gen ini harganya 17.000 teman-teman, jauh lebih murah ya. Mungkin kalau di Alfa itu sekitar 20-an ya teman-teman. Nah, di sini cuma 16.000, 16.000 untuk sosok, 17.000 untuk Gentle Gen gitu. Jadi lumayan ya teman-teman, dikali berapa item aja kita udah lumayan, sisanya misalnya 10.000 kita udah bisa jajan bakso. Gitu. Nah, ini juga ada sampo-sampo lengkap. Tadinya saya cari sampo saya di sini tapi nggak ada ya teman-teman. Ya sudah, nanti kalau nggak ada baru kita cari ke toko yang lain gitu. Nah, ini saya cari sabun antiseptik untuk anak saya dan kebetulan dia pakai yang cair ya. Jadi udah tinggal nyari refillnya aja. Wadahnya sudah saya bawakan dari awal masuk pondok. Gitu teman-teman. Di sini juga lengkap ya untuk perlengkapan bayi teman-teman. Jadi apapun di sini kalau kita mau cari tuh insya Allah ada ya teman-teman. Sama aja seperti toko merah dan toko biru ya teman-teman. Gitu. Kalau masih ada harga yang lebih murah, kenapa tidak ya teman-teman? Kita cari di tempat yang murah. Tuh sama aja produknya ya teman-teman. Nggak beda sama di supermarket. Nah, termasuk susu, sirup pun ada di sini lengkap ya. Persawasan juga ada, Pampers. Pokoknya lengkap lah teman-teman, dan harga-harga grosir kayak gini kan yang kita cari ya teman-teman. Dan di sini toko-toko seperti ini nih lumayan menjamur ya teman-teman. Terlebih kalau hari Minggu itu banyak sekali yang jualan di pinggir jalan. Jadi kita itu enak ya kalau tinggal di dekat kawasan PT itu, karena PT-nya deket, jadi apa-apa bisa dengan harga miring ya teman-teman gitu. Nah, ini saya sedang nunggu bayar. Habis bayar saya lanjut pulang ya teman-teman. Nah, ini saya sudah sampai di rumah. Nah, kita unboxing dulu ya teman-teman. Saya beli apa aja. Nah, pertama saya beli semprot nyamuk, terus sabun refill Gentle Gen, sabun cuci, kemudian heat elektrik, minyak kayu putih, sabun pembersih,
Apalagi ya? Oh iya, sabun cuci kemasan saset ya. Dan yang di kresek sebelah juga itu macam-macam isinya ya, ada tisu-tisu. Seperti itulah pokoknya kebutuhan rumah tangga ya teman-teman. Nah, ini saya beli parfum suami saya di toko kosmetik ya teman-teman, beda tempat. Nah, itu parfum seukuran berapa mili, yaitu harga 82.000. Menurut saya wanginya biasa aja. Nah, ini semua yang saya belanjakan totalnya itu habis sekitar 325.000 teman-teman. Hanya segini aja ya teman-teman. Lumayan ya belanja sekarang, padahal ini udah termasuk harga yang relatif murah teman-teman. Tapi kalau kita belanjanya di toko merah mungkin lebih dari segitu, kisaran di atas 500.000. Nah, ini rencananya saya mau masak teman-teman siang ini. Nah, ini daging yang saya steam ya. Ini menggunakan steamer untuk menanak bubur makanan bayi ya waktu anak saya kecil. Jadi karena anak-anak saya sudah besar, akhirnya kan sudah tidak digunakan. Karena sudah digunakan daripada disimpan mubazir, saya gunakan untuk steamer daging. Jadi lebih empuk ya teman-teman gitu, dan kita nggak usah nunggu-nunggu di depan kompor gitu. Sekiranya sudah matang, baru nanti kita angkat. Nah, ini saya sudah mulai ini ya teman-teman, mau masak soto dagingnya teman-teman. Nah, sebelum masak jangan lupa kita selalu cuci tangan, karena kan kita habis dari luar, habis megang segala macam ya teman-teman. Jadi menjaga kebersihan diri itu juga nomor 1. Nah, kompor saya ini kebetulan masih kompor tangkring gini ya teman-teman. Belum punya kompor tanam. Doakan ya teman-teman, mudah-mudahan ada rezekinya bisa kebeli kompor tanam ya. Kayaknya lebih bagus kali ya teman-teman kalau pakai kompor tanam. Cara gitu kan sekarang udah menjamur banget ya menggunakan kompor tanam. Saya lihat di channel-channel YouTube teman-teman sudah semuanya, hampir semuanya gitu, mayoritas ya, kebanyakan pakai kompor tanam. Dan ini memang kompor sudah lama sekali ya teman-teman. Dari saya masih punya anak 1 sampai anak saya sudah SMP dan punya adik. Tapi alhamdulillah awet ini produk Rinnai teman-teman. Kalau selagi masih bisa digunakan sih saya gunakan, karena daripada mubazir ya, nggak terpakai buat apa gitu. Jadi biarlah. Nah, ini anak saya selalu ikut-ikutan. Senengnya main api, padahal udah dilarang. Ngimbruk terus kalau saya masak. Nah, ini saya lagi ngiris-ngiris daging. Jadi pada saat nanti bumbunya udah ini, tinggal kita masukin ya sebelum dikasih air, jadi agar lebih meresap ya teman-teman. Di sini saya mulai numis bumbunya dulu ya teman-teman. Ini bumbunya umumnya soto Betawi ya teman-teman. Nah, cuma saya bedanya kalau ya mungkin teman-teman pun sama ya. Kemiri, kapulaga, jinten, terus sama ketumbar itu saya sangrai. Saya sangrai dulu ya teman-teman. Susah banget ngomongnya. Setelah disangrai saya haluskan, diulek. Nah, baru nanti pada saat choperan bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, sama apalagi ya, lupa saya. Nah, baru saya masukkan gitu ya teman-teman. Ini udah saya tumis, dagingnya sudah masuk ya teman-teman. Aduh, bingung ngomongnya. Saya kasih air, tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Nah, ini kebetulan saya tadi nggak saya kasih lada, karena di sini saya punyanya lada bubuk. Langsung saya masukkan lada bubuk biar ada rasa pedas-pedas sedikit ya teman-teman. Kemudian dulu saya masukkan daun salam, daun jeruk, dan saya nggak masukkan daun serai ya, karena menurut saya kalau dikasih serai itu nanti jatuhnya seperti opor. Gitu teman-teman, selera ya teman-teman. Nah, ini saya tambahkan
garam, gula, penyedap rasa. Nanti kalau sudah mendidih, saya kasih santan dan juga susu. Ya saya pakai dua-duanya ya. Kalau mau teman-teman pakai santan aja nggak apa-apa, susunya di-skip gitu ya teman-teman. Sesuai selera saja. Nah ini sudah saya tambahkan gula ini ya, gula putih 2 sendok. Kita aduk, tunggu sampai mendidih, baru susu dan santannya masuk. Nanti jangan lupa teman-teman diaduknya yang benar ya, kalau sudah masuk susu atau santannya biar nggak pecah. Nah ini sudah saya masukkan susu dan santannya ya teman-teman. Nah ini kalau ngomong kok suka ngejelibet lidahnya, ya Allah ribet banget. Nah seperti ini, tunggu sampai mendidih. Ini saya masak dengan api kecil ya teman-teman, biar dagingnya makin empuk lagi gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya teman-teman. Video saya kali ini semoga bisa menginspirasi dan juga teman-teman yang melihatnya bisa mendapatkan resep. Wassalamualaikum teman-teman.